Halo, selamat pagi semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Saya Andika Olga. Oke, aku akan bercerita dikit tentang diri saya sendiri. Ini sangat menarik untuk sharing. Tapi sebelumnya di-subscribe dulu ya. Di-subscribe, di-like, and boleh di-share juga. Oh ya, jangan lupa komen juga ya. Dulu itu aku pernah memutuskan untuk berpindah keyakinan. Dari pertamanya aku suka koleksi kalung salib, anting salib gitu. Kalau ditanya, oh kamu itu ya, kamu Kristen ya, kamu apa gitu, Protestan atau Katolik? Dan saya bilang Protestan. Saya bilang gitu aja, Protestan gitu, biar nggak banyak, biar nggak panjang lebar gitu. Udah, itu udah singkat udah. Alasannya apa sampai aku mau memutuskan pindah keyakinan? Karena menurut saya itu orang-orang Muslim itu mudah diadu domba, gampang sekali diadu domba, dan itu terbukti juga sih. Dan saya memang nggak suka kekerasan, saya tuh benci kekerasan. Saya mulai pergi ke gereja bukan berarti saya melakukan sembahyang atau enggak, cuman masuk aja, pengen lihat bagaimana gitu. Ternyata memang sejuk juga, dingin gitu maksudnya. Aku di situ senang, tapi keluarga saya bilang gitu, kenapa kamu pakai itu? Aku mau ini pindah agama katanya. Terus adik saya bilang, oh, nggak usah gitu, nanti gimana kalau kamu sewaktu-waktu kamu meninggal gimana, kita nggak tahu gimana doanya, nggak tahu gitu. Terus saya ya aku ignore aja, dia diem aja. Terus bapak saya juga nggak perlu itu, nggak usah gitu, nggak usah dipikirkan lebih dahulu gitu. Dan time by time saya masih mikirkan, tapi oke lah, nggak perlu dipikir, mau memikirkan itu karena apa, nggak mau stres juga gitu kan. Tapi setiap saat apa yang aku lakukan itu selalu gagal. Seperti kayak aku bikin paspor itu ribetnya minta ampun, bikin KTP juga ribetnya minta ampun, hanya keluar duit aja yang keluar itu. Saya dapatin KTP ku udah Kristen, walaupun ya Kristen KTP gitu. Dan saya memang udah kepingin banget jadi Kristen ya, masuk Nasrani. Dan sering banget saya mimpi kayak kedatangan pria berjubah putih, rambutnya segini itu udah berkali-kali, kayak mau dibaptis kayak apa gitu. Beberapa orang, terus dia datang pakai bajunya jubah putih, tapi bukan putih banget, enggak, kayak ada kremnya gitu. Dan setelah itu apa ya gitu, saya selalu memikirkan itu gitu loh. Pada aku traveling, waktu aku mau ke Europe itu, tahun berapa ya aku ke Europe itu ya, aku ke Europe itu tahun 2000 atau tahun 2001 gitu loh. Nah, pokoknya ya, ada tahun ya. Dalam perjalanan itu doa yang aku panjatkan itu ya sebagai umat muslim seperti biasanya gitu loh, baca bismillah, pokoknya istighfar, nyebut terus gitu loh. Di dalam perjalanan itu aku nyebut terus. Dan di pertengahan perjalanan itu pesawatnya itu kayak turun gitu loh. Turunnya bukan main, kayak udah mau jatuh bruk begitu. Itu pertama kali aku ke Europe. Jadi kayaknya aku bilang gini, saya nggak mau kembali lagi ke Europe deh, saya nggak mau kembali ke Europe deh, nggak mau naik pesawat lagi. Saya itu kayak ada trauma gitu loh. Terus saya di Norway kan waktu itu 3 bulan.
pulang dari Norway itu di perjalanan itu mau pulang juga berdoa. Jadi saya berdoa seperti orang Muslim seperti biasanya gitu loh. Saya nggak menyebut Tuhan Allah atau berdoanya secara bagaimana layaknya orang Nasrani berdoa. Saya tidak begitu gitu loh. Jadi dalam perjalanan itu baik-baik aja, tapi di dalam pesawatnya itu selalu dapat halangan gitu loh. Kayak di dalam pesawatnya selalu turun begitu. Pokoknya turunnya itu benar-benar udah inilah kayak udah parah banget gitu loh. Setiap mau traveling tuh begitu, dan itu selalu begitu. Kayak kejadian waktu mau ke Hong Kong, terus dari China ke Hong Kong itu lebih parah. Dan saya berdoanya ya Allah selamatkan aku, Bismillahirrahmanirrahim, semua dibaca ya, semua dibaca. Tapi saya ingatnya kepada Allah, nggak kepada Tuhannya orang Nasrani gitu loh. Syukur alhamdulillah, berarti belum sampai jauh gitu loh. Saya belum sampai jauh gitu loh. Masih sebatas keinginan saya untuk berpindah agama itu aja. Sampai belum jauh, saya belum jauh, karena saya dimanapun saya berada, saya berdoanya seperti kalian, nggak seperti umat Nasrani, karena nggak bisa. Dan pikiran saya itu selalu ke situ loh. Pikiran saya, hati saya itu selalu kayak saya punya Allah gitu loh. Itu aja yang di dalam pikiran saya. Jadi niat saya untuk mau jadi Kristen itu hilang begitu aja. Jadi itu ya udahlah, ini udah jadi, walaupun ini agama warisan leluhur saya, tapi ini udah menjadi pilihan saya menjadi seorang Muslim. Bagaimanapun itu, saya menjadi seorang Muslim. Jadi niat saya untuk dulunya untuk berpindah agama itu udah sirna, dan sekarang hati saya mantap. Saya menjadi seorang Muslim, alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun sholatnya renggang-renggang, tapi saya kan memperbaiki diri untuk hal-hal yang seperti itu yang membuat saya lebih kuat untuk menjadi diri saya sendiri, menjadi seorang Muslim. Walaupun kesininya banyak juga yang kayak seperti hari Minggu kita jalan ditawarin, oh ya kamu ditanya hai apa kabar gitu, bla 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 bla, terus kemudian ditanya kamu ditawari ini ada undangan buat kamu, kalau kamu mau berdoalah untuk Yesus gitu loh. Maaf, saya sopan sekali, saya dengan bicara lemah lembut ya seperti saya bicara seperti ini, saya ini orang Muslim gitu, jadi saya nggak bisa gitu. Oh kamu tapi bawa aja, tapi keep memang dikasih selembaran saya terima, tapi nggak saya apa-apain. Kalau kamu ada kesusahan, sedih, kamu bisa membaca ini. Oh ya terima kasih, tapi saya punya Tuhan tersendiri, terus gitu. Terus dia bilang gini, saya juga mempelajari tentang agama Islam, katanya. Saya belajar juga agama Islam gitu, tentang Muhammad gitu kan. Oh ya itu lebih baik gitu. Tapi kan Muhammad meninggal gitu. Kalau Isa kan nggak meninggal gitu. Saya belajarnya Isa nggak meninggal, tapi nanti sebagai saksi di hari kiamat gitu. Dan saya menjawabnya, dan itu hanya Yesus itu sebagai utusan aja, utusan Allah seperti Muhammad juga gitu. Terus saya bilang itu, maaf saya nggak mau berdebat dengan kamu, lebih baik kamu pergi aja, oke? Nah, aku bilang, my religion is my religion, agamamu, is your religion, not mine, okay? I have Allah. Ya, saya punya Tuhan saya sendiri, saya bilang gitu.
terus dia pergi. Itu nggak sekali dua kali, tapi ganti orang juga itu sampai sampai saya mau berdebat di situ, dilihatin orang sampai tone saya itu kenceng banget gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar juga gitu, ya udah. Hal-hal yang seperti itu yang saya alami di sini, tapi so far is everything cool, nggak nggak khawatir lagi. Kemudian saya itu juga punya teman di sini, dia orang Jewish ya. Jadi sebetulnya kita lebih akrab dulu juga, lebih akrab karena dia nggak tahu kalau saya seorang Muslim ya. Jadi intens, kita ketemu intens, malah kita akan gimana hubungan yang lebih lanjut, kayak mau relationship bagaimana. Aku ini duda, punya anak satu gitu, mungkin kamu akan menjadi orang pilihanku, orang yang baik buat aku, katanya. Oh ya udah, aku terima gitu loh. Tapi setelah setahun ya, kurang lebih dari setahun, saya bilang gitu, saya tanya langsung gitu, kamu Muslim ya? Bukan, aku bukan Muslim, aku Yahudi, katanya begitu. Terus kamu juga kan gitu loh, kamu Kristen kan? Bukan. Terus dia langsung shock begitu gitu loh. Terus dia bilang gitu, kamu baik, tapi nantinya pasti kamu akan menyelakain aku, katanya begitu. Kenapa kamu bilang begitu gitu loh? Kamu kan akan menjadi pasangan saya, bilang gitu. Enggak gitu loh, kan udah ditentukan itu di Alkitab, katanya begitu. Ya itu nanti, tapi bukan aku yang melakukan ya. Bukan dari aku sendiri, bukan aku akan menyelakai kamu kan pasanganku, aku bilang gitu. Enggak, katanya. Dari hubungan gitu kita argumen ya, kita sharing juga, katanya begini. Coba kamu pelajarin dulu, kamu nangkep nggak semuanya apa yang kamu pelajari di Al-Quran itu? Kamu tahu penjelasannya? Aku nggak tahu banyak, tapi aku sering baca Yasin. Tapi kamu kan nggak hafal artinya gitu. Memang aku nggak hafal, tapi saya tuh nggak baca artinya juga gitu loh. Sekarang gini aja, kamu pelajari aja dulu gitu loh, Al-Quran gitu, baca dulu gitu, seperti kamu baca ini, kayak baca novel aja gitu, pelajari aja sebagai pelajaran aja gitu. Kenapa gitu loh, aku juga belajar Al-Quran, katanya dia bilang gitu. Terus aku bilang, kenapa sih ini sangat interesting loh, ayo kita sharing yuk, kita ini. Aduh, nggak ada waktu aku gitu, saya nggak mau berdebat tentang ini. Ya udah, nggak bilang, gara-gara aku Muslim dan kita berdaya keyakinan, jadinya kita renggang sampai sekarang itu, karena dia merasa baiknya aku tuh nggak tulus gitu lah. Baiknya aku nggak tulus, katanya gitu, walaupun kamu baik tapi nggak tulus. Ya dia nggak percaya dengan saya karena nantinya aku akan bikin celaka buat dia. Jadi hubungan kita renggang, udah sampai sekarang udah put less contact ya. Jadi inti dari semua itu adalah banyak hal-hal yang saya dapatkan, seperti kesulitan saya waktu saya mau berpindah agama itu terlalu banyak gitu loh. Kayaknya ada hambatan terus ini untuk semua yang saya lakukan, atau untuk jalan ke depan itu kayaknya aku ada hambatan banget gitu loh. Mungkin karena aku nggak tidak beruntung atau apa, tapi selalu ada hambatan gitu. Kayaknya susah banget untuk nggak seperti pertama kali itu kayak mudah banget, aku jalannya itu gampang aja gitu loh. Tapi sewaktu aku mau pindah keyakinan itu kayaknya hambatan tuh ada aja gitu loh. Terus dan saat aku sakit pun sakit ya, lama ya aku sakit itu. Ya berdoanya itu ya ya baca Yasin, sembahyang gitu aja gitu loh. Bukan berdoa seperti saudara-saudara kita orang-orang Nasrani. Jadi saya bersyukurnya begitu. Itu ujian buat saya yang saya alami waktu itu ya, yang saat
aku mau pindah keyakinan gitu. Jadi kayaknya berat banget gitu loh, cobaan tuh ada aja gitu loh. Jadi saya menarik kembali diri saya menjadi seorang muslim. Dan syukur alhamdulillah sampai sekarang, walaupun walaupun saya dibilang itu di umum ya, waktu itu ada di umum gitu, ditanya orang Indonesia ya, kamu muslim ya, iya muslim, tapi kan kamu nggak tahu gitu loh. Kamu nggak tahu itu artinya apa, katanya itu kan agama warisan nenek moyangmu gitu loh. Aku bilang gitu, kamu ada masalah apa, aku bilang gitu. Kamu ada masalah apa, katanya saya gitu. Kamu membenci orang muslim atau bagaimana, kamu ada masalah apa gitu loh, ini di publik gitu aku. Terus saya nggak mau banyak omong ya, saya ignore aja. Itulah cerita dari aku sebelum aku memutuskan untuk pindah keyakinan. Itulah yang aku ingin ceritakan tentang aku mau pindah keyakinan, tapi kesulitan aku untuk maju ke depan itu, dan hal-hal apa yang aku alami sebelumnya itu sangat ya aku rasakan. Jadi saya menarik kembali ya, sebelum saya melangkah lebih jauh. Dan oke lah, saya menarik lagi diri saya nggak mau lebih sesuatu yang menimpa saya itu lebih berat. Jadinya saya menarik kembali untuk tetap menjadi seorang muslim. Dan saya mempelajari mungkin orang-orang yang gampang diadu domba, yaitu mungkin orang-orang yang nggak semuanya orang itu mudah diadu domba, tapi memang orang-orang tertentu aja gitu yang orangnya itu memang agresif atau apa. Jadi saya nggak terlalu mau memikirkan itu. Jadi yang saya pikirkan adalah ini agamaku, ini membuat aku nyaman, dan saya nggak pernah melupakan Gusti Allah ya. Dan juga mantan saya itu dia bilang gitu loh, agama itu saya diberi penjelasan, kayak diberi wejangan gitu loh. Agamamu itu udah perfect banget, agama itu bagus banget gitu loh. Seandainya aku terlahir dari keluarga muslim ya, saya nggak akan juga berpindah-pindah keyakinan, katanya. Itu mantan aku yang dari Selandia Baru itu bilang gitu. Terus kemudian karena dia terlahir dari orang Kristiani aja, jadi dia nggak bisa gitu loh. Nggak bisa karena apa ya, begitu seperti saya itu loh, berdoanya itu loh selalu keingatnya secara orang Nasrani gitu loh. Seperti saya nggak bisa berdoa secara orang Nasrani gitu loh. Dan halangan-halangan itu yang aku alami itu memang nyata gitu loh, nyata, susah, kayaknya dipersulit gitu loh. Jadinya itu yang membuat aku tidak jadi pindah keyakinan untuk menjadi seorang Nasrani. Oke, baiklah, dari sini dulu. Itu aja yang aku ingin sampaikan. Ya, itulah tadi cerita dari aku tentang mau pindah keyakinan, tapi aku mengalami hal kesulitan. Kurasa ceritanya cukup dulu sampai sini dulu ya. Semoga hari kalian menyenangkan dan selamat beraktivitas. Jangan lupa ya di subscribe, di like, and di share, dan komen juga ya. Jangan lupa ya di komen juga gitu. Itu supaya aku lebih kreatif untuk membuat video-video berikutnya. Oke? Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.